Ghaira musafihina, tidak yakni dengan dizinahi. Naudzubillah min dalik. Aizaninan. Musafihin di sini aizanina, yakni dizinahi. 80 juta. Ya, tidak halal. Ya, tidak dinikahi, Pak. Apa namanya? Long time. Ya, kalau short time 5 juta. Nah, ini rugi banget ini. Larangan Al-Qur'an. Silahkan dibayar perempuan itu kalau dinikahi. Silahkan bayar sidaknya atau bayar maharnya kalau dinikahi. Halal. Tapi ketika dibayar tidak dinikahi, walaupun ini mohon maaf dikontrak 1 bulan berapa? 0,5 M misalkan. Seneng nggak perempuan? Seneng, ya. Makanya seneng, nggak punya suami nggak apa-apa. Sudah ada yang ngontrak. Ya, mobilnya mewah, ya, 1 bulan 1 M, oh seneng banget. Ya, ini banyak, ya, ini sudah menjadi rahasia umum, Pak. Ya, sudah menjadi rahasia umum, banyak, ya, wanita-wanita khusus yang memang seperti itu, dibayar mahal tapi tidak untuk dinikahi, dibelikan Jaguar. Artis dia nggak kerja, tahu-tahu punya mobil mewah, oh simpenan. Ya, simpenan duitnya, bukan simpenan orang maksudnya. Ya, ini banyak sekali. Ini sudah menjadi rahasia umum, ya. Nah, ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram thumma ila hadis syekh al-arabillah Syekh Jalaluddin al-Mahalli nafa'anallahu bi'ulumihi ma fid darain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اشرح بالقرآن صدورنا ويسر به أمورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قبورنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة الله المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, bapak-bapak hadirin, para jamaah sekalian, rahimakumullah
wa radiya ankum wa baraka fina wa fikum asma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati, memberkahi, mengampuni, melindungi serta meridai kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-24 surah An-Nisa. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum ila akhiril ayah. Satu ayat, yakni ayat yang ke-24 dari surah An-Nisa, masih tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Kitab Allahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum tabtaghu bi amwalikum muhsinin. An tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة
waliyullah. Inna Allah kana aliman hakima. Sadaqallahul azim. Setelah ayat yang lalu membahas tentang orang-orang yang haram dinikahi, yakni yang disebut mahram, baik itu mahram bin nasab dengan sebab keturunan-keturunan, atau bil musyaharah oleh sebab karena pernikahan, atau birroda'ah oleh sebab karena persusuan. Ayat yang ini selanjutnya, ayat yang ke-24, masih berbicara tentang wanita yang haram pula dinikahi. Ya. Di dalam ayat yang lalu, ya, mahram itu diantaranya yang dari jalur nasab ada 7. Pertama adalah ibu. Yang kedua adalah anak perempuan. Yang ketiga adalah saudara perempuan. Saudara ini baik adik ataupun kakak kita yang perempuan. Yang keempat, saudara bapak yang perempuan, baik ini bibi atau bule atau bude, ya, atau uak. Ya, ini bibi atau uak dari perempuan. Ya, saudara bapak kita dari jalur bapak tapi yang perempuan. Yang kelima adalah saudara ibu yang dari ibu ini yang perempuan-perempuan, karena berlaku untuk kita laki-laki. Sama ya, sama bibi atau uak tapi dari jalur ibu, yang tadi dari jalur bapak. Betapa serasinya Al-Qur'an ya, memberikan contoh-contoh wanita-wanita yang haram dinikahi ini begitu serasi. Mulai dari ibu, terus anak, saudara perempuan, ya, terus saudara bapak yang perempuan, kemudian saudara ibu yang perempuan, jadi seimbang. Yang keenam, yakni anak perempuan daripada saudara laki-laki. Anak perempuannya adik kita atau kakak kita, dia punya anak perempuan, maka itu haram bagi kita menikahinya. Ya, anaknya adik atau anaknya kakak, ini namanya anak perempuan. Ya, keponakan, ya, keponakan kita, baik anaknya adik atau anaknya kakak, ini haram. Yang ketujuh adalah anak perempuan dari saudara perempuan. Nah, ini anak perempuan dari saudara perempuan. Kalau tadi dari saudara laki-laki, ya, ini sama. Jadi serasi ini bagaimana Al-Quran ini memberikan contoh, jadi gampang diingat, Pak. Ya, anak perempuannya saudara laki-laki, terus anak perempuannya saudara kita perempuan. Ya, anak perempuannya adik kita yang perempuan atau kakak kita yang perempuan, sama keponakan, tapi tadi jalur daripada saudara laki-laki, yang ketujuh ini dari saudara jalur perempuan. Ini 7 dari jalur nasab. Ya, dari jalur nasab. Kemudian ada lagi dari jalur susuan atau disebut ar-rodha'ah, yakni ibu yang menyusui kita. Ibu yang menyusui kita ini
ya itu otomatis haram dinikahi. Ya, ini dengan syarat susuannya ini minimal 5 kali susuan, dan pas waktu penyusuan itu kita ini sebelum umur 2 tahun. Ya, ini sebelum umur 2 tahun, dan banyaknya susuan itu minimal 5 kali susuan. Nah, ini ada pendapat kalau air susu itu tidak disusukan. Ya, ini ya. Zaman sekarang kan jarang yang disusukan melalui apa itu namanya, satu alat, apa disedot pakai alat apa itu namanya itu. Ya. Itu ada yang mengatakan itu bukan termasuk menyusui. Ya, bukan termasuk menyusui. Makanya walaupun ini ada satu pendapat, sekalipun itu susuan dari si ibu itu, nah ini, tapi ketika menyusukannya itu lewat satu alat, bukan lewat satu alat yang khusus susu, ya, atau dari alat yang lainnya. Misalkan yang lagi populer itu kan Bank ASI, ya. Tapi ketika melalui satu alat, jadi tidak langsung nempel antara seorang ibu dan anak, ini ada yang mengatakan membatalkan hukum daripada hukum susuan itu. Alasannya adalah karena memang tidak ada hubungan antara ibu dan anak, kasih sayang ibu dan anak tidak ada, sehingga memang batal hukum daripada mahram birrodoah ini, karena bukan birrodoah itu dengan alat, bi'alatir rodoah, dengan alat persusuan. Jadi bukan langsung nyusu ibunya, tapi melalui satu alat. Ya, ini ada pendapat ini adalah dari ulama-ulama kontemporer yang pertemuan yang lalu saya sebutkan, diantaranya adalah Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau berpendapat seperti itu. Ya, ini. Jadi ibu yang menyusui. Jadi bukan kita ambil air susunya kita nyusu sendiri, bukan, itu lain. Ya, ini yang menyusui secara langsung sehingga ada rasa kasih sayang antara ibu dan anak. Ya, karena melalui satu alat yang khusus itu tadi, ya, dari neneknya itu tadi, itu yang menyebabkan mahram. Atau anak-anaknya, mungkin anaknya ibu yang menyusui kita, ini pun termasuk bagian daripada nasab birrodoah, karena apa yang haram oleh sebab persusuan itu juga adalah haram oleh sebab nasab. Ya, anaknya ibu yang menyusui kita, walaupun kita hubungannya hanya hubungan persusuan, bukan hubungan nasab, itu pun menjadi haram. Ya, dulu misalkan ya, ibunya menyusui kita, ternyata punya anak, anaknya cantik, dinikahilah itu anak. Ternyata setelah terkuak bahwa orang tuanya si anak yang dinikahi itu adalah yang menyusui dia waktu kecil, maka menjadi batal ini pernikahan karena haram menurut ya ini mahram birrodoah. Jadi seperti itu. Yang ke-9 yakni saudara perempuan daripada satu susuan. Pas ketika menyusui, misalkan seorang ibu menyusui, yang satu anaknya sendiri perempuan, yang satu anaknya orang lain laki-laki, ternyata ketika besar saling mencintai, haram hukumnya karena satu persusuan, walaupun tidak satu nasab, tidak satu keturunan, tapi satu persusuan. Ya, itu pun mahram namanya, mahram birrodoah. Ya, ini. Ataupun mungkin anaknya lagi, dulu sepersusuan kita punya anak, kita nikahin, haram. Anaknya, ini keturunannya haram juga. Jadi walaupun ini di dalam Al-Quran ini hanya tertera 2, yakni mahram birrodoah, ini hanya 2, tapi dikembangkan lagi ya menjadi banyak. Di antaranya itu ya tidak hanya saudara perempuan sepersusuan, tapi anak-anaknya juga, saudara-saudaranya, saudari-saudarinya juga, itu pun menjadi mahram kita, haram dinikahi. Ya. Kemudian mahram yang ketiga yakni mahram oleh sebab bil musaharah, yakni ibu
daripada istri kita yang disebut mertua, haram, ya. Terus anak-anak daripada istri kita, yang anak itu bukan dari kita atau disebut sebagai anak tiri yang dalam asuhan kita. Ya, dalam asuhan kita, dalam Al-Quran dijelaskan, ditafsirkan tidak hanya anak tiri saja, tapi kalau anak tiri itu bukan dalam asuhan kita, ya, maka satu ketika orang tuanya sudah cerai, maka bisa dinikahi. Ya, ini anak daripada istri kita yang dalam asuhan kita. Tapi ada pendapat lain, walaupun bukan dalam asuhan kita, karena itu adalah anak daripada, ya, istri kita. Satu ketika kita misalkan bercerai dengan istri itu, tetap tidak boleh menikahi anaknya walaupun anak tiri. Itu pendapat seperti itu, ya. Walaupun bukan dalam asuhan kita, itu pun masih tetap termasuk mahram. Anak tiri itu termasuk mahram, ya. Yang ke-12, istri daripada anak kandung kita, ya, anak kandung kita laki-laki, maka istrinya itu pun haram dinikahi. Yang anak tiri haram, apalagi ini anak kandung, istri daripada anak kandung, ya, ini. Ya, ini mantu kita. Jadi sampai kapanpun mantu itu tidak boleh dinikahi. Ya, ini. Jadi kalau sudah mantu, jadi mantu kita, satu ketika sudah bercerai dengan anak kita, misalkan, ya, kita nikahi, itu tetap menjadi mahram atau menjadi haram. Yang ke-13 yang disebut di dalam ayat yang ke-23 surah An-Nisa, itu yang mahram itu adalah menghimpun dua orang perempuan bersaudara. Dalam pernikahan, di situ nikahi adiknya sekaligus kakaknya misalkan, itu menghimpun daripada dua saudari. Ya, ini haram hukumnya. Ya, ini haram. Kalau istilah turun ranjang atau naik ranjang, silahkan. Kita nikahin seorang perempuan, ternyata dia meninggal, masih ada kakaknya atau masih ada adiknya, boleh. Tapi ketika dinikahin bareng-bareng, ya, mengumpulkan atau menghimpun dua orang perempuan bersaudara, itu hukumnya haram. Nah, ini, itu yang ke-13. Terus yang ke-14 yang menjadi mahram adalah ibu tiri walaupun belum dijima. Ya. Kalau tadi anak tiri itu ada pendapat yang mengatakan kalau kita menikahin ibunya, ya, kemudian ibunya belum didukhul, belum dijima, belum digauli, maka ketika langsung ditalak atau diceraikan, maka kita bisa menikahi anak daripada istri yang sudah kita cerai itu, kalau kita ini belum mengumpulinya atau belum menjimaknya atau belum mendukhulnya, itu boleh. Ya, jadi ini ada perbedaan. Kalau ibu tiri, nah ini, ya, ibu tiri itu adalah istri daripada ayah kita, walaupun bukan ibu kita. Misalkan ibu kita meninggal, kemudian ayah kita menikah dengan seorang perempuan lain, otomatis itu menjadi ibu tiri, walaupun masih muda, cantik, kemudian satu ketika dicerai oleh ayah kita. Nah, ini sampai kapanpun ibu tiri ini akan tetap menjadi ibu kita, walaupun belum didukhul, belum dijima, belum digauli, maka sampai kapanpun tetap hukumnya haram dinikahi oleh anaknya. Ya, jadi kalau ibu tiri sampai kapanpun tetap menjadi ibu, walaupun belum diapa-apai sama ayah kita, ya, langsung dicerai misalkan, maka itu tetap menjadi ibu kita. Makanya sampai kapanpun tidak boleh dinikahi. Ini ayat yang sudah kita bahas, ya, ini surah An-Nisa ayat yang ke-22. Ya, wala tankihu ma nakaha abaakum, ya, ma nakaha abaukum, ya, dan janganlah kalian menikahi
wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian. Ya, ini. Nah, ini. Jadi ibu tiri itu tidak ada batasannya, tidak ada pengecualian. Ya, kalau tadi anak tiri ada pengecualian, Pak. Ya, anak tiri itu ada pengecualian. Artinya begini, kita menikah sama seorang perempuan, dia punya anak, bawa anak dari suami yang terdahulu. Berarti kita menikah, dia punya satu anak, anak tiri namanya. Kalau kita belum ngumpulin, belum berjima, belum menggauli istri kita itu, kemudian kita ceraikan dia, kemudian kita menikahi anaknya, maka itu diperbolehkan. Syaratnya satu, belum dijima atau belum didukhul. Ya, ini. Kalau sudah didukhul, nggak boleh. Anak tiri itu termasuk mahram kalau kita ini sudah mendukhul istri kita itu. Ya, ini. Jadi kalau ibu tiri, walaupun ayah kita belum menggaulinya, kemudian dicerai, ya karena cantiknya kita ini sayang daripada dinikahin orang lain, udah dinikahin aja sendiri, anaknya nikahin. Enggak boleh, walaupun masih ABG, masih cabe-cabean misalkan, enggak boleh tetap. Jadi kalau ibu sampai kapanpun tetap haram hukumnya. Makanya ibu itu enggak ada bekasnya, Pak. Mertua itu enggak ada bekasnya. Sampai kapanpun mertua kita itu mertua, maka hukumnya haram dinikahi, maka tidak membatalkan wudhu walaupun kita ini sudah menikah lagi dengan orang lain. Ya, sudah bercerai, nikah lagi dengan orang lain, maka mertua itu pun menjadi mertua selama-lamanya. Ya, tidak ada bekas karena tetap menjadi mahram selama-lamanya. Sama ibu tiri. Ibu tiri itu kalau memang nikah dengan ayah kita sudah dijama, ya sudah digauli, maka sampai kapanpun walaupun sudah setelah itu ditalak, diceraikan oleh ayah kita, maka ibu tiri itu pun tetap menjadi ibu. Ya, tetap menjadi ibu dan tetap menjadi mahram. Ya, kita salaman, dicium tangannya dan sebagainya, itu tidak membatalkan wudu. Ya, ini. Nah, ini ya. Nah, ini. Dan yang ke-15 yang termasuk daripada mahram itu diterangkan di dalam ayat yang ke-24 ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bimuradi. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Wal muhsanatu ay wa hurrimat alaikum al muhsanatu, dan diharamkan alaikum atas kalian al muhsanatu, yakni perempuan-perempuan yang telah bersuami, ay zawatul azwaji, yakni wanita-wanita yang telah mempunyai suami, minan nisa'i daripada wanita-wanita, antangkihuhunna qabla mufariqati azwajihinna, yakni engkau menikahi mereka qabla mufariqati azwajihinna, sebelum diceraikan oleh suami-suami mereka. Enggak boleh. Ya. Baik itu adalah harairi muslimatin kunna aula, baik itu adalah wanita-wanita muslimat yang merdeka ataupun yang menjadi hamba sahaya, itu enggak boleh. Selama masih statusnya bersuami, maka itu hukumnya haram, ya, hukumnya haram, tetap haram dinikahi, ya ini. Dan kita bisa membuktikan bahwa itu suami orang atau tidak, yakni bisa dibuktikan dengan surat, ya. Sekarang maka perlu, ya, menikah resmi itu perlu, ya, jadi alat bukti, jadi pembuktian bahwa memang dia ini statusnya adalah statusnya tidak dalam kepemilikan orang lain atau tidak dalam kuasa atau suami orang lain, tidak dalam istri orang lain, ya. Ini jadi seperti itu. Makanya di sini haram juga hukumnya. Walaupun tidak mahram, artinya mahram itu di dalam membatalkan wudu, tetap membatalkan wudu, ya. Mahramnya tetap membatalkan wudu yang ini, ya. Karena ini, ya, wanita-wanita ini
ya walaupun haram dinikahi tapi tetap membatalkan wudhu karena orang lain, ya, jalurnya bukan jalur nasab, bukan jalur musyawarah, bukan pula jalur rodoah, jadi tetap membatalkan wudhu. Ya, ini wanita-wanita lain yang dalam istri orang lain yang mempunyai suami. Nah, ini illa ma malakat aimanukum, kecuali ma malakat aimanukum, yakni wanita-wanita yang kamu miliki, minal imai, dari budak hamba sahaya, oleh sebab bisabi, yakni dengan cara tawanan perang, oleh sebab tawanan perang, bisabi, ya, sabayasbi itu tawanan perang. Falakum wat'uhunna, ya ini, maka silahkan boleh kalian itu menikahinya. Tawanan-tawanan perang walaupun dulu itu milik orang lain, milik musuh, pasti ya ada suaminya, ya ini, itu boleh. Otomatis tawanan-tawanan perang itu dijadikan hamba sahaya. Jadi status kepemilikan suaminya menjadi luntur, Pak. Ya, menjadi luntur, menjadi batal. Maka tawanan-tawanan perang ini ya dijadikan budak-budak dan dinikahi. Karena ya otomatis orang-orang waktu dulu itu ketika dalam tawanan perang, maka itu otomatis statusnya langsung gugur menjadi hamba sahaya. Ya ini. Ya, statusnya gugur, bisa jadi menjadi hamba sahaya atau bisa menjadi dimiliki oleh seseorang dengan cara dinikahi. Ya ini. Falakum wat'uhunna wa in kana lahunna azwajun, sekalipun mereka ini mempunyai suami-suami, fi daril harbi, ini syaratnya di daerah peperangan. Jadi di daerah peperangan, Pak. Kalau enggak di daerah peperangan enggak boleh. Ya, ini yang memang zaman dulu ya, peperangan antara muslim dengan musyrik. Kalah orang musyrik, maka perempuan-perempuannya ditawan. Laki-lakinya dijadikan budak, ya, perempuannya ditawan menjadi tawanan. Kalau mau masuk Islam, maka banyak yang dijadikan istri. Kalau tidak mau masuk Islam, maka dijual belikan menjadi hamba sahaya, menjadi budak. Itu dulu seperti itu. Kenapa demikian? Dalam peperangan itu, yang kalah itu memang hukumnya seperti itu, ditawan, ya, atau kalau tidak dibunuh, ya, atau memang diampuni atau dilepaskan. Tiga ini kemungkinan orang yang kalah perang, bisa jadi ditangkap, ditawan, atau bisa jadi ditangkap, dijadikan budak, atau bisa jadi dimaafkan, dilepaskan, ya. Jadi seperti itu. Nah, ini di zaman perang seperti itu. Kenapa demikian? Supaya mereka musuh-musuh itu menjadi gentar. Kalau sudah kalah, ya, istrinya ditawan, lakinya dijadikan budak, sakit sekali Pak rasanya, Pak. Ya, mendingan terbunuh kan begitu dalam peperangan. Daripada hidup, istrinya dimiliki orang lain, ditawan, dianya ini dipekerjakan menjadi budak, hamba sahaya, ya. Jadi ini hanya unsur ada unsur untuk supaya musuh-musuh pada waktu itu gentar. Jadi siapa yang kalah, konsekuensinya seperti itu, Pak. Ya, ini. Termasuk orang-orang Islam pun begitu. Ya, ketika di awal-awal Islam, kalaupun kalah seperti itu, makanya seringkali Rasulullah ini tukar, ya, ditukar tawanan-tawanan itu, tukar guling dengan tawanan-tawanan, ya. Pembebasan ini minta dibebaskan, nanti tawanan musuh dibebaskan, seperti itu. Ya. Namun ba'dal istibra'i, setelah memang dikosongkan rahim, istibra itu dibebaskan rahimnya dari janin orang lain. Ini kalau di dalam masa orang perempuan yang ditinggal meninggal suaminya atau diceraikan, maka ada masa iddah. Masa iddah ini salah satu quru, 3 masa suci, kurang lebih 3 bulan lebih sedikit. Ya, ini supaya apa? Supaya ada istibra, pengosongan rahim,
supaya di dalam rahim itu jelas tidak ada benih-benih bibit-bibit sperma lain. Makanya kenapa orang perempuan, wanita itu kalau dicerai oleh suaminya, dia harus iddah, menunggu masa iddah. Atau kalau meninggal suaminya, iddahnya lebih panjang, Pak. Iddahnya lebih panjang. Karena apa? Karena penghormatan kepada sang suami. Ya, mosok meninggal suami disamakan iddahnya sama dengan perceraian, nggak bisa. Kalau perceraian kan cuman 3 kali masa suci atau kurang lebih 3 bulan. Tapi ketika ditinggal meninggal suami, berapa iddahnya? 4 bulan 10 hari, ya berarti berapa? 130 hari. Kalau 4 bulan itu 120 hari, ya berarti tambah 10 hari berarti 130 hari. Lama. Nah ini betapa ini untuk menghormati orang yang dicintainya telah wafat. Nah ini makanya hukumnya haram apabila seorang laki-laki menikahi atau melamar seseorang yang dalam keadaan masa iddah, itu haram hukumnya. Perempuan juga begitu, dalam masa iddah bersolek, Pak. Apalagi sampai nyari ganti suami lagi. Oh nggak boleh, haram hukumnya. Ini seringkali terjadi di dunia artis, itu tidak mengenal iddah, ya tidak mengenal iddah. Lah kalau laki-laki memang nggak mengenal iddah, tinggal meninggal istrinya, ya itu besok juga boleh, ya jangankan meninggal, nggak meninggal juga boleh, ya kan begitu. Makanya nggak ada iddah untuk laki-laki. Memang diciptakan seperti itu karena memang laki-laki itu nggak ketahan, Pak. Ya, makanya seperti itu. Ya, kalau seorang perempuan begitu, ya, memang sifat perempuan begitu, ya, sangat menghormati suami. Itu seperti itu. Ya. Kitaballahi ini adalah ketetapan Allah. Aina sobun alal masdari, ini dibaca nasab menjadi masdar. Ai kataba, ai kutiba dzalika atau ai kataba dzalika. Ini maksudnya adalah telah ditetapkan oleh Allah yang demikian itu. Jadi ikuti, ini sudah ketetapan Allah. Ya. Jadi boleh silahkan kita ini menikahi hamba-hamba sahaya yang oleh sebab tawanan perang. Oleh sebab memang hamba-hamba sahaya ini adalah dimerdekakan dalam tawanan perang, atau boleh saja seperti itu. Walaupun pada waktu itu dia punya suami, tapi suaminya itu adalah orang kafir, boleh, nggak apa-apa. Ya ini ketetapan Allah. Tapi ketika selain hamba sahaya, wanita-wanita yang masih mempunyai suami itu hukumnya haram dinikahi. Alaikum atas kalian, wa uhilla, dan dihalalkan bil bina'i lil fa'il wal maf'ul. Ini wa uhilla boleh, wa ahalla boleh. Kalau wa uhilla berarti pasif, ini namanya mabni maf'ul, ya, wa uhilla atau naibul fa'il. Ya ini. Wa ahalla berarti dibaca aktif, bukan pasif, aktif. Ya, berarti ini mabni lil fa'il. Wa uhilla, dan dihalalkan lakum bagi kalian ma wara'a dzalikum, wanita-wanita yang selain demikian. Atau kalau dibaca wa ahalla, dan Allah menghalalkan lakum bagi kalian ma wara'a dzalikum, wanita-wanita yang selain demikian. Selain demikian siapa? Yakni selain wanita-wanita yang mempunyai istri, silahkan mau nikah, silahkan, mau 2, mau 3, mau 4, yang penting tidak dalam istri orang lain. Ai siwama hurrima alaikum minan nisa, yakni selain wanita-wanita yang diharamkan atas kalian untuk dinikahi. Ang tabtagu bi amwalikum, silahkan kalian itu mencari, ya, istri tatlubu an-nisaa, yakni kalian cari wanita-wanita itu, silahkan bi amwalikum, dengan harta benda kalian. Ai bisidaqin au thamanin, yakni dengan cara membayar mahar atau dikasih harga. Kamu mau saya nikahin enggak?
ini saya kasih duit sekian, boleh, nggak apa-apa. Ya, perempuan cantik mana yang nggak mau dinikahin kalau dia dikasih duit banyak? Ya, makanya kalau punya duit banyak, mau milih kayak apa juga ada, lengkap. Ya, ibarat kita ke mall, Pak, bawa duit banyak, mau yang harga paling mahal, kebayar. Ya, kebayar, sama seperti itu. Karena memang ya wanita itu seperti itu. Ya, wanita itu memang senengnya ya begitu. Ya, ini senengnya yaitu harta benda. Ya, ini. Makanya silahkan, itu diperbolehkan oleh Allah. Yang penting muhsinina, yakni untuk dinikahi. Ai mutazawwijina, yakni dinikahi, dikawini. Jangan ghairu musafihina, tidak yakni dengan dizinahi. Naudzubillah min dalik. Aizaninan, musafihin di sini aizanina, yakni dizinahi. 80 juta. Ya, tidak halal. Ya, tidak dinikahi, Pak. Apa namanya? Long time. Ya, kalau short time 5 juta. Nah, ini rugi banget ini. Larangan Al-Qur'an. Silahkan dibayar perempuan itu kalau dinikahi. Silahkan bayar sidaknya atau bayar maharnya kalau dinikahi, halal. Tapi ketika dibayar tidak dinikahi, walaupun ini mohon maaf dikontrak 1 bulan berapa, 0,5 M misalkan, seneng nggak perempuan? Seneng, ya. Makanya seneng, nggak punya suami nggak apa-apa, sudah ada yang ngontrak. Ya, mobilnya mewah, ya, 1 bulan 1 M, oh seneng banget. Ya, ini banyak, ya, ini sudah menjadi rahasia umum, Pak. Ya, sudah menjadi rahasia umum, banyak ya wanita-wanita khusus yang memang seperti itu, dibayar mahal tapi tidak untuk dinikahi. Dibelikan Jaguar, dibelikan apa itu, mobil apa itu yang harganya 4 M itu, ya Allah, ya. Artis dia nggak kerja, tahu-tahu punya mobil mewah. Oh, simpenan. Ya, simpenan duitnya, bukan simpenan orang maksudnya. Ya, ini banyak sekali, ini sudah menjadi rahasia umum, ya. Nah, ini ya. Famastamta'tum bihi minhunna, famastamta'tum, maka istri fama di sini ay faman, yakni maknanya maka istri istamta'tum yang kamu nikmati, sudah kamu buat senang-senang, ya. Tamatta'tum di sini maknanya yang sudah didukhul, yang sudah digauli, ya, bihi minhunna, yakni daripada wanita-wanita itu, ay mimman tazawwajtum bil wad'i, yakni istri yang sudah kalian wati. Wati itu maknanya hampir sama dengan jima, dinikahi, sudah dilakukan hubungan badan. Maka fa'atuhunna, maka berikanlah kepada mereka ujurahunna, upah mereka. Upah di sini ay muhurahunna, yakni mahar-mahar mereka, allati farratum, yang telah kalian itu difardukan, kalian itu diwajibkan, lahunna, terhadap mereka. Jadi jangan sampai kita ini menikah dengan maharnya itu tidak kontan, Pak. Maharnya itu kredit, sehingga belum dibayarkan maharnya kita sudah menggauli. Nah, ini yang larangan di dalam Al-Quran itu seperti itu. Kalau istri kalian itu sudah kalian gauli, sudah diwati, maka berikan maharnya. Ya, ini selama ini yang kita lihat itu nikah itu kan selalu bimahril mazkuri halan, dengan mahar tersebut dibayar tunai. Kan selama ini nggak pernah ada dibayar kredit, ada nggak? Nggak ada, tapi boleh, ya boleh. Misalkan dikasih mahar motornya masih kredit, ya kan begitu, boleh, nggak apa-apa. Dikasih pajeronya masih kredit, boleh, nggak apa-apa. Itu namanya bukan halan nanti, ya, namanya muajjalan, dicicil, ya boleh, nggak apa-apa. Kalau halan itu kontan, ya, muajjalan itu dicicil, tapi tidak mencicil. Dicicil boleh, tapi jangan sampai mencicil orangnya. Ya, kalau bahasa Jawa mencicil itu sekarat.
Ya, ini sekarat. Makanya ya ini boleh sebetulnya. Tapi selama dalam proses pencicilan itu tidak boleh digauli. Malu atuh. Ya, belum dibayar sudah dinikmati durennya. Ya, kan begitu bahasanya mah ya. Ya, ini. Allati farratum lahunna faridatan. Ya, sebagai kefarduan, sebagai kewajiban atau ketetapan Allah. Tapi ingat, wala junaha, dan tidak ada dosa dan tidak mengapa, boleh dimaknai begitu, alaikum atas kalian, fima taradhaitum, terhadap, yakni fima, terhadap istri tadi ya, sesuatu ini dimakna man, fima itu di dalam man tadi maknanya istri, taradhaitum yang kalian saling ridho, saling ikhlas, antum kalian, wahunna dan mereka istrimu. Misalkan saling ikhlas, mas, ya udah mas, nggak usah dipikirin, ya maharnya walaupun belum lunas nggak apa-apa, nih saya kasih nih, silahkan dinikmati, misalkan. Itu saling ridho, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau istrinya nggak ridho, maka hukumnya haram. Ya, ini makanya di sini wala junaha, itu tidak dosa, tidak mengapa, alaikum atas kalian, fima taradhaitum, ya terhadap sesuatu yang kalian sudah saling ridha, antum kalian, wahunna dan wanita itu atau istri, bihi mim ba'dil fardhah, yakni setelah dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah, min haddiha au ba'diha, ya, au ziyadatin 'alaiha, baik mau dikurangi atau sebagiannya dibayar atau justru dibanyakin lagi maharnya, silahkan. Ini yang penting sama-sama ridha, sama-sama ikhlas. Misalnya ya udah mas, nggak usah inilah, walaupun ini masih mencicil, nggak usah dilanjutin, nggak apa-apa. Ya, udah saya ikhlas, nggak dikasih mahar juga ikhlas. Ya misalkan, itu berarti saling ridha. Ya ini boleh. Wa man lam yastati, mana tadi? Ya, innallaha kana aliman hakima, innallaha sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, kana adalah Allah, aliman maha mengetahui, bi khalqihi terhadap makhluknya, hakiman lagi maha bijaksana. Ini wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.